beberapa tindak pidana pemilu yang sudah putus sampai di pengadilannya. Ada di Sampang, Sidoarjo, Mojokerto, Madiun, Banyuwangi. Nah, ini tentu saja berkat partisipasi masyarakat maupun berkat kerja keras pengawas pemilu untuk kemudian itu menemukan dugaan pelanggaran ataupun masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Ini sebetulnya kerjasama dua arah dari pengawas pemilu maupun dari masyarakat. Hanya saja memang dari kejadian 2019 itu dengan berbagai tindak pidana pemilu yang beragam gitu ya, beragam case-nya, maka yang perlu kami sampaikan, ayo bersama-sama Bawaslu, masyarakat, peserta pemilu, tim kampanye, pelaksana kampanye, atau siapapun yang berkepentingan dan stakeholder pemilu 2024 ini, kita bisa bersama-sama menjaga untuk tetap berada pada koridor aturan, ya, tidak keluar dari rel-rel aturan yang sudah diatur baik oleh undang-undang, oleh perda, oleh PKPU maupun oleh peraturan undang-undang lain. Kasus apa aja Mbak yang kemarin? Kasus apa saja yang mungkin kalau di Sampang itu kasusnya bawa lari kotak suara, itu udah kayak film India itu. Sampai dikejar sama polisi di tengah jalan, dihadang gitu ya. Pelakunya 2 orang. Kemudian ada kades yang partisan, ya, dia memihak dan berkampanye untuk salah satu paslon yaitu di Pilpres. Kemudian ada kades yang berkampanye untuk caleg tertentu. Kemudian ada warga yang mencoblos surat suara secara ilegal. Ada juga kasus perusakan alat peraga kampanye. Yang setiap kabupaten kota, provinsi hingga di tingkat pusat itu ada. Jadi di masing-masing kabupaten kota itu ada satu. Fungsinya adalah tempat untuk melakukan penanganan pelanggaran. Apakah itu laporan ataupun temuan, itu kita akan minta pendapat dari polisi dan jaksa apakah ini nanti bisa dilanjutkan ke tingkat selanjutnya, karena pola gabungan sekarang itu agak berbeda daripada gabungan yang lalu. Jadi kalau digabung di sebelum Bawaslu 3 itu sejak awal teman-teman polisi dan jaksa itu dilibatkan dalam pembahasan 1, pembahasan 2 hingga kemudian diputuskan apakah bisa dinaikkan ke pembahasan 3. Tapi dalam Bawaslu 3 itu pengawas pemilu melakukan kajian, kemudian kita itu apabila sudah mendapatkan keyakinan bahwa itu bisa dilanjutkan, tapi sifatnya jaksa dan kejaksaan itu mendampingi kita. Jadi yang mengambil keputusan adalah Bawaslu. Sebetulnya hampir sama sebetulnya. Kalau dulu bersama-sama dilakukan kesepakatan, kemudian sekarang ini kita melakukan kajian yang didampingi oleh polisi dan jaksa. Jadi sentra pemilu itu berfungsi untuk melakukan pelanggaran pidana pemilu. Jadi harus jadi betul ya. Kemudian harus ada guru di masing-masing daerah dari RI, pusat, kemudian tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi total ada sekitar 38 sentra ya Pak di kabupaten kota di Jatim atau seperti apa? Iya, tambah satu yang dengan provinsi, itu provinsi di sini. Pak, untuk prosedur pelaporan Pak, sementara kan masyarakat perlu edukasi ya, kan ada masa kadaluarsa dari hasil temuan, nah itu bisa dijelaskan Pak? Oh iya, kalau secara rigid nanti biar mengikuti diskusi di sini kan. Tapi memang betul bahwa dalam penanganan pelanggaran apabila itu laporan atau memang ada batas waktu. Kita itu dibatasi waktu 7 hari sejak maksimal sejak itu dilakukan untuk kita sehingga memang kadang-kadang kita itu menjadi manusia yang dituntut untuk betul-betul memahami banyak diskusi, karena kita pun juga harus menyadari bahwa tidak semua anggota Bawaslu itu punya basic hukum. Kenapa kemudian harus ada polisi, ada jaksa yang mereka adalah memang benar-benar industri. Ya.